Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat siang. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Izin perkenalkan, saya Muhammad Nasibullah, asal dari SD Negeri Anyar 1. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kegiatan kita hari ini, saya akan mempresentasikan tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman bersekolah. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita bernyanyi dulu tentang profil pelajar Pancasila. Siapa yang mau mimpin bernyanyi di depan Bapak Ibu? Indonesia. Ayo, atau rame-rame kita nyanyi di depan Bapak Ibu. Ada teksnya nggak tadi tuh? Ada teksnya pas. Ayo kita bernyanyi bersama profil pelajar Pancasila sambil bertepuk tangan ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, boleh satu kali lagi. Kita nyanyi lagi, Bang. Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Luar biasa sekali. Aku pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang perkenalan sama tiap peserta Pak Rifki. Nama sama ini apa? Instansi sama kelas. 3 adil sudah berkenalan. Saya Muhammad Nasibullah. Sekarang saya ingin mengenal Bapak Ibu satu persatu. Nanti Bapak Ibu menyebutkan nama dan kelas, megang kelas mana ya, itu seperti itu. Boleh kalau mau tambahkan hobi juga boleh. Ya, pertama dari sini boleh perkenalkan. Nama saya Hairul Umam, mengajar di kelas 4A. Oke, Pak Umar. Lanjut ke Ibu. Ya, nama saya Rahmayanti, mengajar di kelas 3A. Kelas 3A. Lanjut. Halo, nama saya Nova Dianti, saya memegang kelas 3B. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nova. Halo, nama saya Holiso, guru kelas 4B. Ya, Bu Holiso, guru 4B. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum,
nama saya Hairunisa, saya di Mapel PAI kelas 1, 2, dan 3. Terima kasih. Terima kasih. Hai, nama saya Iksan Mahmuda, saya guru kelas 2B. Ya, Bu Lisa, guru di Mabel. Halo, saya Agung Faisal, saya sebagai guru penjaukan GDN 1 Anyar. Ya, guru penjaukan. Terima kasih Pak Agung. Sama Pak. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Wiwi, guru kelas 2A. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah kenal semua, kita akan lanjut ke materi. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Semangat pagi. Wah, luar biasa. Guru-guru SDN 1, tepuk tangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu telah memenuhi undangan untuk acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi sebagai CGP kemarin sudah belajar tentang modul budaya positif dan di tugas akhirnya itu saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahamannya kepada rekan-rekan di SDN 1 dan nanti dibuat video untuk disebarkan ke YouTube dan PMM. Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Budaya positif. Ya Pak Rifki boleh. Budaya yang bagus. Budaya yang bagus. Ya budaya masuk. Ya Bu. Kebiasaan yang bagus, yang baik. Kebiasaan yang bagus dan baik. Iya luar biasa sekali. Beri tepuk tangan buat Pak Rifki dan Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu, budaya positif. Kita lanjut ke materi. Jadi konsep inti budaya positif itu nanti kita akan membedah apa itu paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan manusia dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan keras dan segitiga restitusi. Ya awalnya ketika saya belajar ini juga di model itu bingung, banyak bahasa yang baru bagi saya. Sekarang coba Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekarang dengan teman sebelahnya bermain game, tangannya digenggam. Coba sama ibu ya gini digenggam tangannya bukan begini bukan Pak tapi digenggam. Nah, nanti Anda dan teman melakukan kegiatan coba buka. Misalkan Anda adalah A, tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan. Nah, yang rekan satunya itu adalah yang mencoba membuka. Jadi satu yang menghafal, satu yang berusaha membuka. Gitu. Ya, dicoba yuk, Bapak Ibu. Ayo, sampai yang mau membuka, sampai yang menghafal, sampai yang membuka. Kok menghafal semua enggak? Satu aja yang menghafal, yang satu membuka. Iya, iya. Coba silakan dibuka, Pak Umar. Tolong dong buka. Langsung dibuka. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, setelah kita tadi mencoba buka, sesudah itu ya coba kita diskusikan dan menjawab pertanyaan ini secara mandiri. Apakah Anda atau membuka kepala tangan Anda? Pak Umar tadi, Pak Umar membuka. Apakah Pak Umar tadi membuka? Tapi tadi diminta untuk membuka. Alasannya diminta untuk membuka. Ada yang tadi yang tetap masih menutup? Ya itu.
Alasannya apa Bu masih menutup? Karena perintahnya menutup, perintah tutup buka itu ditutup. Sesuai dengan perintahnya, saya perintahnya ditutup. Ya, Ibu perintahnya ditutup. Pak Umam tadi karena dibujuk akhirnya dibuka. Ya, jadi sebetulnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup? Siapa sebetulnya yang punya kontrol? Yang mengapa? Yang mengepal kan? Tadi harusnya Pak Umam ketika diminta itu tetap harus menutup, harusnya kan seperti itu. Karena sebetulnya maksud dari permainan tadi itu bahwa yang mau mengendalikan itu adalah diri kita sendiri, gitu maksudnya mungkin poinnya. Ya, nah nanti kita lebih lanjut lagi. Tapi nanti minta. Iya, betul. Artinya di sini ingin menjelaskan bahwa kita akan masuk ke materi teori kontrol. Artinya yang memiliki kontrol atas diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan eksternal atau orang lain seperti itu. Berarti kamu baik. Iya. Bukan kayuannya ya. Rayuannya bisa. Itu. Lanjut. Nah, kemudian ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan suatu teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Ya Ibu, apa aja Bu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Wah, beri tepuk tangan luar biasa, betul sekali. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini sebagai pembuka dari materi disiplin positif Bapak Ibu, bahwa ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsinya itu kesalahpahamannya ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah pada murid itu bisa menguatkan karakter. Nah itu pada awalnya kan begitu. Waktu dulu sebelum mengenal ini, saya juga sering melakukan itu kepada anak kan, ngancem anak, awas loh kalau nggak dikerjain, awas loh kira-kira. Karena belum tahu kan gitu kira-kira. Oh ternyata setelah belajar, oh ternyata nggak boleh ya, nanti bisa membuat si anak itu ternyata akan membalas dendam seperti itu, pendendam. Dan juga ternyata ketika memberikan reward atau pembuatan positif itu belum tentu baik. Misal memberi anak hadiah ketika ada sebuah tes seperti itu, nanti si anak itu ternyata dia fokusnya bukan ke menjawab, tapi fokusnya ke hadiah. Oh begitu ya. Saya juga baru tahu Bapak Ibu kemarin ketika ikut ini. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa kepada anak, ternyata adalah kesalahpahaman yang saya pribadi alami saat mengajar di kelas gitu. Nah, lanjut ke merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Terlihat nggak Bapak Ibu? Nah, stimulus respon tentang dunia. Kalau tentang dunia, kalau yang sebelah sana tentang teori kontrol tentang dunia. Kalau ini stimulus respon tentang dunia. Ada realitas bahwa kebutuhan manusia itu sama. Nah, di teori kontrol itu ternyata ada pembaharuan bahwa kebutuhan manusia itu
berbeda-beda, Bapak Ibu. Bahkan anak kembar sekalipun, kembar itu tidak sama, gitu, walaupun kembar. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, bahwa setiap orang itu punya gambaran yang berbeda. Ya, mungkin kalau kita menilai gajah, karena kita menilainya dari depan, maka gajah itu adalah belalai, kan gitu. Tapi untuk orang lain yang posisinya di belakang gajah, maka gajah itu ekor, kan gitu kira-kira. Artinya di teori kontrol itu setiap gambaran itu berbeda-beda. Kemudian di teori yang lama itu kita mencoba mengubah orang agar pandang sama dengan kita, harus sepemahaman dengan kita, kan seperti itu. Nah itu di stimulus respon yang lama. Tapi di teori kontrol yang baru itu, kita itu bukan harus semua orang sama dengan kita, tapi justru kitanya harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah itu di teori kontrol yang lama, bahwa ketika anak itu melakukan kesalahan, jadi udah gagal lah. Wah emang gagal lah, bercalang, bukan gitu kira-kira. Iya. Dulu kan sering begitu kan, saya ini sebagai guru gitu, wah ini anak yang begini, oh ternyata itu salah Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ketika anak melakukan kesalahan pun, sebetulnya anak itu mempunyai tujuan. Ketika misalkan seorang anak itu dia cari perhatian di kelas, mengganggu teman-temannya, seperti itu. Artinya melakukan kesalahan, tetapi sebetulnya di balik tindakan itu anak itu punya tujuan, Bapak Ibu. Tujuannya bisa jadi anak itu butuh perhatian, di rumahnya kurang perhatian, seperti itu. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebetulnya hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, seperti game tadi ya gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah itu tidak bisa ya. Bisa kalau punya remote. Nah itu beda itu. Mungkin itu beda hal. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah kalau di teori baru itu tidak boleh memaksa, tapi harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di teori lama itu ada juga model berpikir menang atau kalah. Jadi pokoknya kalau nggak saya yang menang atau dia yang kalah, kalau nggak dia yang kalah saya menang. Kalau dulu kan seperti itu. Nah di teori kontrol baru itu harus fleksibel, harus menang-menang atau win-win solution. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, semua diuntungkan dengan win-win solution itu. Itu pengantarnya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, lanjut ke disiplin. Disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ada hukuman sebetulnya di modul disiplin positif ini. Sebagai guru itu sudah tidak boleh lagi memberi ancaman hukuman kepada peserta didik, termasuk penghargaan.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, tadi di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kita perdalam Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebaikan yang menyeluruh. Ya Pak Rifki, apa Pak Rifki? Apa ya? Nilai-nilai kebaikan yang menyeluruh, mungkin itu. Ya, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk Pak Rifki. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yang universal itu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi di agama manapun, di suku manapun, di bangsa manapun, itu pasti ada sebuah nilai yang berlaku terhadap umum, gitu. Seperti saling menghormati, mau di Arab atau di Eropa, saling menghormati itu adalah sebuah nilai yang berlaku di manapun, dan kejujuran seperti itu. Nah, ini contohnya profil pelajar Pancasila tadi yang mau saya dibacakan lagi. Kemudian cinta tanah 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri, tanggung jawab, jujur, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibaca ya. Lanjut. Nah, setelah tadi kita belajar tentang nilai kebajikan universal, kita juga harus perlu mendalami tentang kebutuhan dasar manusia. Setelah tadi dijelaskan bahwa setiap murid itu berdasarkan motivasi atau ada alasannya untuk melakukan sesuatu. Ini kaitannya erat dengan kebutuhan dasar manusia yang nanti hubungannya dengan peserta didik. Apa itu kebutuhan manusia? Ibu bisa tolong jawab? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Luar biasa, Ibu, beri aplaus ya. Betul, pinter Ibu belajar ya kasih dulu. Ya, itu tadi kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis. Lanjut. Nah, ada 5 karena kalau kebutuhan kan banyak ya, Ibu. Diklasifikasikan 5 oleh Dr. William Glasser. Itu ada penguasaan itu power, kemudian ada bertahan hidup atau survival. Jadi setiap manusia itu pasti ingin bertahan hidup. Kemudian setiap manusia juga butuh kesenangan, Bapak Ibu. Harus senang, happy, nggak boleh sedih ya. Kemudian harus bebas, freedom. Setiap manusia itu tidak bisa dikekang atau dipaksa, ya harus bebas, merdeka, freedom. Dan setiap juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, berdasarkan 5 kebutuhan ini, maka nanti kita akan bisa mengklasifikasikan nih, oh murid kita ini kenapa ya? Oh begini, oh ternyata dia belum sarapan gitu kan. Nah, itu ada nih kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ini kenapa ini anak ini kok berantem misalkan di kelas. Oh ternyata dia
penguasaannya diganggu atau powernya diganggu seperti itu. Nanti akan lebih dalam kita bahas di slide selanjutnya. Nah ini contohnya seperti ada kata ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu, seru. Nah itu berarti ada kebutuhan peserta didik dalam hal kesenangan, ya. Kemudian ibu kejar aku karena ibu sayang aku, ya berarti anak itu butuh cinta dan kasih sayang. Ada lagi anak yang aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah itu anak itu berarti sedang memenuhi kebutuhan penguasaan atau power tadi dari 5 kebutuhan. Nah ada lagi nih anak peserta didik, bu aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah itu berarti sedang memenuhi freedomnya atau kebebasannya seperti itu. Nah itu menurut William Glasser. Nah, motivasi perilaku manusia sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas sesuai alokasi waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid? Manakah motivasi yang paling kuat, yang mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiganya? Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Apa motivasi Bapak Ibu masuk ke kelas tepat waktu? Ya, dari dulu. Menghargai waktu, menghargai diri saya sendiri. Jadi kan emang sebagai contoh buat anak-anak. Kalau misalkan saya tepat waktu mengajar jam sekian, anak juga akan, oh iya Bu Guru tepat waktu. Saya jadi motivasi dia. Kalau misalkan dia selalu ketinggalan, misalkan Ibu Guru aja nggak ketinggalan. Wah, luar biasa, beri aplaus. Ada lagi Bu? Alasannya wajib. Nanti mau jawab. Oh, udah salah. Pak Umar takut mau dipuji. Oh, sama. Oh, berarti udah sepemahaman ya Bapak Ibu, udah benar jawabannya. Jadi karena motivasinya dari dalam hati, dari diri kita, bahwa kita ingin menghargai diri kita sendiri sebagai seorang guru, ya. Luar biasa sekali guru-guru yang ada satu. Beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia itu ternyata ada 3 Bapak Ibu. Yang udah pasti seperti kita menggunakan helm saat berkendara. Itu ada berbagai motivasi. Yang pertama takut ditilang. Yang kedua memang karena untuk keamanan kepala jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Atau yang ketiga supaya tidak ditilang tadi ya, gitu. Nah itu kan, atau biar dapat pengendara, misalnya pengendara motor teladan gitu. Nah, jadi ada 3 sebenarnya tadi. Yang kedua ini menghindari ketidaknyamanan dan mendapat imbalan, ini adalah motivasi dari luar diri. Tapi yang ketiga itu untuk menjadi orang dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu ya Bapak Ibu. Nah harapannya itu kita itu udah di sini. Ya. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas anak dan hukuman
Ya, hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, kemudian peserta didik pasti merasa takut, sudah pasti sifatnya memaksa. Yang namanya hukuman itu pasti memaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya, dan murid bisa menjadi rendah diri. Nanti penghujungnya murid itu hanya takut ketika ada gurunya. Kalau gurunya nggak ada, oh ini rame gitu kan, gitu segala macam gitu. Nah itu penghargaan Bapak Ibu itu juga tidak efektif, bisa merusak hubungan, menumbuhkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Nah, terus gimana dong kalau menghukum tidak boleh kan, Bapak Ibu? Nah ada ini pakai restitusi. Saya juga baru dengar waktu kemarin belajar itu apa restitusi. Restitusi itu yang saya tahu kan pengembalian dana kalau dibayar kan gitu kira-kira. Ternyata di pendidikan juga ada restitusi. Nah kalau konsekuensi itu bisa juga dengan konsekuensi penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kalau restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, murid memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dan itu kalau di restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oh, jadi ternyata kalau di restitusi itu jadi si anak itu nanti dia bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu. Itu menurut dosen. Ciri-cirinya itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Dan restitusi itu sifatnya tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri si anak dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, yang fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Lanjut, nah ini contohnya, contoh restitusi. Ada siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah kalau sebagai hukuman, misalkan kita memberikan hukuman, itu perlu menghukum siswa tersebut. Nah, karena tidak mengerjakan PR, sini ke lapangan, kalau 10 menit. Nah, murid marah sambil ini matanya melotot-melotot gitu. Sini, hormat. Nah, itu hukuman. Berarti guru yang memberikan hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR istilahnya udah kan. Karena kamu tidak mengerjakan PR, nanti istirahat, kamu kerjain PR-nya 3 kali. Nah ini malah lebih parah itu. PR-nya 1 karena tidak kerjain harus dibayarnya 3 gitu kan. Nah guru tegas, tapi dia siswa menghormat. Nah kalau restitusi enggak begitu Bapak Ibu. Kalau restitusi itu jadi menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu larang misalnya. Jadi kenapa kamu tidak mengerjakan? Pasti kamu punya alasan ya kan. Pasti kan semua anak itu punya alasan lah walaupun tidak mengerjakan PR. Nah ditanya di sana, nanti ada videonya Bapak Ibu, contoh dari restitusi. Nah dari teori kontrol itu ada 5. Yang pertama, tadi guru sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga guru yang sebagai teman.
ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, dari 5 teori kontrol ini sebagai guru, mana yang menurut Bapak Ibu paling oke lah gitu untuk diterapkan? Pak Rifki, Bu ini, Umar, sebagai teman, boleh beri tepuk tangan buat Umar. Ada lagi? Sebagai manajer, ya beri tepuk tangan buat yang memilih manajer. Betul sekali Bapak Ibu. Tadi kalau sebagai penghukum itu udah jelas ya, memberikan hukuman. Kalau pembuat rasa bersalah itu ya guru nih, gara-gara kamu yang ibu tuh sakit sampai batuk, nggak masuk gara-gara kamu sih, ya nakal nih kalau bikin ibu sakit. Ada kan yang begitu, itu tipe guru ya, pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu gara-gara saya nantinya ibu guru masuk. Itu nanti buat si anak merasa rendah diri. Kalau sebagai teman itu ada bagusnya, tapi ada tidak bagusnya juga. Nanti si anak itu hanya nurut dengan si guru tersebut. Wah, dengan sama Allah, udah asik, ya gitu. Nanti tapi sama guru lain enggak gitu. Itu kalau sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, dia hanya sebatas memantau aja, memantau, tidak melakukan tindakan. Nah, kalau sebagai manajer, nah ini yang oke. Jadi dia memanage anak, kemudian memberikan pilihan-pilihan kepada si anak. Jadi ya persis seperti manajer di perusahaan, tapi ini di kelas gitu. Jadi nanti si anak itu kalau salah, nah keyakinan apa yang kamu lakukan? Kan gitu. Idealnya begitu kan. Lanjut. Nah ini tadi contohnya, patuhi aturan saya. Kamu selalu aja salah, pasti aja kamu yang terakhir selesai. Nah ini tiba-tiba guru menghukum. Hasilnya apa nanti terhadap murid? Murid marah dan nanti peserta dendam. Dia akan bersifat agresif. Saya habis dimarahin kan. Apalagi kepalanya di depan kelas gitu. Nah ini pembuat merasa bersalah. Nah ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya berapa kali harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu kayak gini? Nah pasti ya, kayak begitu. Nanti murid itu akan merasa bersalah. Nanti murid menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain gitu kan. Seolah-olah seperti itu. Nah sebagai teman, tadi udah dijelasin ya. Ayo bantu demi Bapak. Ayo, dia tidak bantuan Bapak selama ini yang kamu enggak. Ya kan gitu. Yang begitu-begitu itu ini nanti kalau ada masalah dia cuma bisa mengandalkan guru tersebut gitu. Kalau sebagai dengan teman. Nah, kalau sebagai pemantau ini peraturannya apa? Nah, kamu tahu nggak peraturannya? Sanksinya apa nah, kalau terlambat? Nah, seorang pemantau itu hanya mengandalkan berdasarkan tadi mengecek aja, kamu langgar nggak, kamu begitu dan sebagainya. Nah, kalau untuk manajer, ini contohnya nih, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau sebagai manajer itu merangsang siswa yang membuat salah atau berbuat kesalahan, itu dia bisa nanti menemukan sendiri. Contohnya begini, ayo nak, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini ya atas tindakan itu? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini akan berdampak apa denganmu? Kira-kira apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?
Nah seperti itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Itu seorang manajer. Nah ini tadi ya udah. Nah contoh siswa tidak memakai atribut lengkap di 5 posisi tadi. Kalau penghukum dicontohnya patuhi aturan sekolah, bersama berdiri di depan. Kalau pemantau kamu sudah melanggar apa, peraturan dan konsekuensinya. Nah kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau kamu merasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah itu sebagai membuat rasa bersalah. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah jadi si anak itu diajak untuk berpikir. Lanjut. Nah ini saya kecewa ya tadi ya. Udah ya ini, udah tadi kita bahas. Lanjut. Nah jadi keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas belum? Keyakinan kelas sudah. Ya, yang sudah, Ibu apa itu Bu? Oh iya betul ini aturan kelas ya atau keyakinan kelas. Boleh izin baca ya? Bertanggung jawab, saling menghargai, datang tepat waktu, sopan santun, jujur, disiplin. Wah luar biasa ini Ibu. Satu, wah luar biasa. Beri plus gitu. Ibu, jadi keyakinan kelas ini nanti ini udah bagus Bu ya. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas aja? Nah kalau peraturan itu, contoh apa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah itu aturan. Jadi motivasinya ketika adanya aturan itu kita tidak enjoy menjalaninya, justru karena takut pada polisi, takut dihukum dan lain sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas ini dibuatnya bareng lalu dengan murid, sama anak kan. Nah kira-kira apa keyakinan kelas yang akan kita bangun? Oh ini Pak, kita harus bertanggung jawab, disiplin. Jadi anak pun ada dari motivasi dirinya seperti itu. Kurang lebih yang ingin disampaikan oleh modul disiplin positif. Nah lanjut. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi guru itu berdiskusi dengan siswa. Perlu nggak kita buat keyakinan kelas? Nanti guru bersama siswa berdiskusi, menyusun yang disepakati bersama. Di situ ada perbedaan aturan. Kalau aturan itu murid tidak dilibatkan di dalam pembuatannya. Berbeda dengan keyakinan, murid itu diajak bersama-sama untuk, karena kan yang mau menjalankan kan murid ya, bukan guru seperti itu Bapak Ibu. Menyusun, menempelkan dan disepakati. Nah ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Sifatnya pernyataannya universal. Sedikit saja buatnya seperti tadi, apa tuh, bertanggung jawab, biar mudah diingat ya. Dapat diterapkan di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke lanjut, sudah mau selesai Bapak Ibu. Ke segitiga restitusi. Jadi untuk tadi sebagai seorang manajer itu ada namanya ini alat bantu untuk kita mengkondisikan anak ya.
ketika anak melakukan kesalahan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Karena tadi semua perilaku itu pasti ada motivasinya, ada alasannya. Bahkan hari ini pun saya berdiri di depan hadapan Bapak Ibu, ini ada motivasinya loh, mengerjakan tugas bukan, karena memang saya perlu menyampaikan ini gitu kepada Bapak Ibu gitu. Karena keyakinan tadi perlu menyebarkan pemahaman baik. Kemudian menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Kenapa sih? Gitu kan? Nah, segitiga restitusi. Jadi 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, ketika anak salah itu jangan langsung jangan langsung disalahin, udah masalah disalahin, tapi distabilkan. Misalkan anak ini terlambat datang. Kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebetulnya harusnya si anak itu kita perlakukan sebagai seorang, ya sebagai diri kita yang ingin kita diperlakukan. Gimana ya bahasanya? Jadi kita perlakukan orang lain atau peserta didik kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Karena salah itu udah pasti tempatnya manusia kan, gitu, seperti itu. Itu distabilkan dulu keadaannya. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini contohnya. Membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Kamu pasti punya alasannya kan? Mengapa? Sampahnya jauh Pak, tidak ada yang melihat Pak. Tidak ada yang melihat, tempat sampah yang jauh. Perilaku membuang sampah sembarangan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Sesuai. Tidak sesuai. Tidak apa kira-kira penilaian. Bagaimana caranya agar dia tidak membuang sampah sembarangan? Saya akan membuang sampah pada tempatnya Pak. Saya juga Pak. Bagus, baiklah kalau begitu. Ayo dan dia sekarang boleh kembali ke kelas, ya? Jangan lagi. Oke. Nah, itu tadi kontrol manager contohnya. Halo, apa yang kamu pelajari hari ini Pak? Tadi? Saya cari tahu bahwa minat itu tidak benar. Ya, betul sekali. Bagaimana perasaan Ayu setelah mengikuti kegiatan tadi? Senang dan seru
apa yang telah kamu pelajari hari ini dari kasus membuang sampah sembarangan? Saya jadi tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak sesuai dengan kegiatan kelas. Bagus sekali. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan ini? Senang, seru, dan bahagia. Wah, bahagia. Terima kasih. Ayun, apa yang kamu pelajari setelah melakukan kegiatan skenario membuang sampah sembarangan? Saya jadi tahu bahwa dilihat ataupun dilihat orang, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Luar biasa sekali jawabannya. Bagaimana perasaan Ayun setelah mengikuti kegiatan tadi? Yes, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi contoh loh kita sebagai posisi kontrol seorang ini gitu. Contoh. Sudah selesai ya, Ustaz. Ya, terima kasih. Sudah selesai Ibu acaranya 1 jam bersama ya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kita tuh masih ada materi lagi, ternyata thank you doang. Terima kasih. Ya, sudah selesai acaranya. Mari bersama-sama kita, kalau tidak ada yang ditanyakan, bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana Ibu setelah mengikuti kegiatan tadi? Akhirnya saya tahu bagaimana cara menghadapi siswa, bisa mengontrol emosi siswa. Udah, mungkin itu aja yang saya dapat. Bagaimana perasaannya Bu? Senang? Senang? Oke, Terima kasih. Ibu, Iya. bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Perasaan saya pastinya lebih menambah ilmu ya atau pengetahuan dalam bagaimana cara menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Wah, luar biasa. Lebih ditingkatkan lagi. Siap. Pak, bagaimana Pak setelah mengikuti kegiatan hari ini? Alhamdulillah, saya merasa mendapatkan suatu hal yang baru untuk diterapkan di sekolah kita supaya murid kita menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Pak Agung, bagaimana Pak Agung perasaan Pak Agung setelah mengikuti materi tadi? Alhamdulillah Pak, banyak dapat pembelajaran untuk guru, cara mengajar yang tepat dan benar untuk kedepannya Pak. Oke, terima kasih. Halo Bu Haji. Bagaimana Bu Haji perasaannya setelah mengikuti pembelajaran siang tadi? Alhamdulillah saya senang dan mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas lagi untuk mengatasi anak dalam pembelajarannya Luar biasa. dan menerapkan disiplin kepada anak. Ya, terima kasih Bu Haji. Halo Ibu. Ya, halo. Bagaimana Bu perasaannya setelah mengikuti kegiatan tadi? Alhamdulillah, senang sekali ya. Selama ini yang saya terapkan ke anak ternyata ada kekeliruan ya, seperti restitusi tadi. Jadi, oh iya sekarang alhamdulillah udah dapat ilmunya. Terima kasih banyak atas ini. Ya, terima kasih Ibu. Satu lagi nih Ibu. Halo Ibu, bagaimana Bu perasaannya setelah mengikuti pembelajaran tadi? Alhamdulillah bisa menerima wawasan baru gitu. Bisa juga kita yang tadinya tidak bisa ternyata banyak ya hal-hal yang harus kita ubah sebagai menjadi pendidik gitu. Anak tuh beda-beda, jadi kita harus bisa sesuai apa yang disampaikan pada Pak Ulwan tadi, jadi kita bisa menerapkan gitu ke depannya lebih baik.
Oke, terima kasih Ibu. Ya, Ibu kembali. Iya. Atur nuhun Ibu. Thank you. Nanti bantuin. Bagaimana Ibu setelah mengikuti kegiatan tadi? Akhirnya saya tahu bagaimana cara menghadapi siswa, bisa mengontrol emosi siswa. Udah, mungkin itu aja yang saya dapat. Bagaimana perasaannya Bu? Senang? Senang. Oke, Terima kasih. Ibu, Iya. bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Perasaan saya pastinya lebih menambah ilmu ya atau pengetahuan dalam bagaimana cara menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Itu Wah, saja. luar biasa. Lebih ditingkatkan lagi. Siap. Pak, bagaimana Pak setelah mengikuti kegiatan hari ini? Alhamdulillah, saya merasa mendapatkan suatu hal yang baru untuk diterapkan di sekolah kita supaya murid kita menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Pak Agung, bagaimana Pak Agung perasaan Pak Agung setelah mengikuti materi tadi? Alhamdulillah Pak, banyak dapat pembelajaran untuk guru, cara mengajar yang tepat dan benar untuk kedepannya Pak. Oke, terima kasih. Halo Bu Haji. Halo. Bagaimana Bu Haji perasaannya setelah mengikuti pembelajaran siang tadi? Alhamdulillah saya senang dan mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas lagi untuk mengatasi anak dalam pembelajarannya Luar biasa. dan menerapkan disiplin kepada anak. Ya, terima kasih Bu Haji. Halo Ibu. Ya, halo. Bagaimana Bu perasaannya setelah mengikuti kegiatan tadi? Alhamdulillah, senang sekali ya. Selama ini yang saya terapkan ke anak ternyata ada kekeliruan ya, seperti restitusi tadi. Jadi, oh iya sekarang alhamdulillah udah dapat ilmunya. Terima kasih banyak atas ininya. Ya, terima kasih Bu. Satu lagi nih Ibu. Halo Ibu, bagaimana Bu perasaannya setelah mengikuti pembelajaran tadi? Alhamdulillah bisa menerima wawasan baru gitu. Bisa juga kita yang tadinya tidak bisa ternyata banyak ya hal-hal yang harus kita ubah sebagai menjadi pendidik gitu. Anak tuh beda-beda, jadi kita harus bisa sesuai apa yang disampaikan pada Pak Uwan tadi. Jadi kita bisa menerapkan gitu ke depannya lebih baik. Oke, terima kasih Ibu. Ya, Ibu kembali. Iya. Atur nuhun Ibu. Thank you. Nanti bantuin.